Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, serta salam kebajikan bagi kita semua. Kami, perwakilan dari SMA Negeri 1 Cianjur, akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah kami yang berjudul Analisis Respon Masyarakat terhadap adanya timbangan kontrol transaksi di Pasar Induk Cianjur. Tapi sebelumnya ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami sendiri. Saya Yurga Ferisya Betul sebagai peneliti 1. Saya Indah Alifah sebagai peneliti 2. Nah, sebelumnya teman-teman di sini pernah ada yang ngalamin nggak kalau misalkan di pasar itu kalian menerima suatu praktik kecurangan. Nah, ternyata di Cianjur sendiri masih ada pedagang yang memanipulasi timbangan mereka sehingga mereka bisa mendapatkan laba sebesar-besarnya dan pembeli dirugikan. Untuk itu, kami menciptakan sebuah inovasi yang bernama TikTok. TikTok ini terinspirasi dari adanya timbangan yang ada di pasar Filipina, yaitu bernama timbangan Nambayan. Lalu kenapa sih timbangan ini dinamai dengan nama timbangan TikTok? TikTok ini adalah timbangan kontrol transaksi. Kenapa disingkat? Tujuannya yaitu agar masyarakat lebih mudah mengingat dan mengenal timbangan ini. Nah, untuk ilustrasi dari timbangan kami tersebut bisa seperti yang udah teman-teman lihat bahwa timbangan di sini ada yang menjadi ciri khas dari timbangan tersebut, yaitu timbangan TikTok ini diberikan oleh sehingga terjaga dari kejahatan-kejahatan para pedagang yang tidak setuju dengan adanya timbangan ini. Lalu mengapa sih timbangan ini dipergunakan oleh kami sebagai solusi untuk para pembeli menjadi lebih hidupnya, yaitu agar para pembeli ini bisa lebih tenang ketika sudah membeli barang di pasar. Tentunya akan lebih mempunyai kepercayaan kepada para pedagang apabila pesanan itu sudah sesuai dengan keinginannya. Nah, untuk mekanisme dari penggunaan ini sendiri itu bisa dibilang karena yang kami gunakan adalah timbangan duduk sehingga pembeli bisa langsung menempatkan barang belanjaan mereka untuk ditimbang kembali. Pengadaan pos alat ukur ulang ini sebelumnya telah dilakukan oleh Koperindat Kabupaten Serang, yang dimana tujuan dari adanya pengadaan pos alat ukur ini untuk membuat pedagang jera ketika barang yang dibeli oleh para konsumen itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, tetapi penelitian ini masih memiliki kekurangan, yaitu di mana timbangan tersebut hanya diadakan di berbagai tempat saja sehingga para pembeli masih sulit untuk mengakses tiket timbangan tersebut. Sementara di penelitian kami dengan adanya timbangan kontrol transaksi ini, kami mengadakan timbangan tersebut di setiap kompleks daerah di pasar sehingga para pembeli bisa dengan mudah untuk mengakses ke timbangan tersebut. Untuk penelitian ini sendiri, kami mengambil sekitar 54 responden untuk menjawab angket pertanyaan yang telah kami sediakan. Nah, untuk hasilnya sendiri, Yaitu sebanyak 74,1% responden menyatakan pernah menduga bahwa adanya ketidaksesuaian barang yang mereka beli dengan takaran yang seharusnya, sedangkan 25,9% menyatakan tidak pernah merasa bahwa adanya barang yang mereka beli tidak sesuai dengan takaran yang seharusnya. Sedangkan sebanyak 61,1% pernah membuktikan bahwa mereka pernah mengalami kecurangan oleh pedagang bahwa barang yang mereka beli ini tidak sesuai dengan takaran yang seharusnya. Sedangkan 38,1% ini menyatakan bahwa belum pernah merasa mengalami kecurangan dari para pedagang tersebut. dan untuk 100% mereka menilai sangat setuju terhadap pengadaan timbangan kontrol transaksi ini di Pasar Induk Cianjur. Nah, untuk tingkat urgensinya sendiri, ada sekitar 79,6% menilai bahwa perlu, dan 20,4% bahwa timbangan kontrol transaksi ini sangat perlu diadakan di Pasar Induk Cianjur. Nah, dari paparan karya tulis ilmiah yang telah kami sebutkan sebelumnya, bisa diambil kesimpulannya yaitu bahwa timbangan kontrol transaksi Cianjur ini sangat membantu masyarakat Cianjur untuk mengurangi keresahan mereka terhadap tindakan kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang Cianjur. Nah, untuk indikasi kecurangannya itu sendiri yaitu biasanya terjadi pada komoditi-komoditi tertentu seperti ikan dan udang. Biasanya hal ini tuh terjadi karena pembeli sendiri yang meminta para pedagang untuk membersihkan kedua komoditi tersebut. Namun biasanya para pedagang itu menimbang sudah dalam keadaan masih belum dibersihkan. Seharusnya para pedagang ini menimbangnya dalam keadaan sudah bersih. Sekian pemaparan materi tentang karya tulis ilmiah kami yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam kata yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.